Wa'lam, ketahuilah, anna fit tawassuli ilal waladi qurbatan min arba'ati aujuhin. Anna fit tawassul, anna bahwasanya, fit tawassuli di dalam memperantarai, perantara, ilal waladi untuk membuat anak, menjadikan anak, ya, kepada anak, maksudnya membuat anak, perantara, tawassul, alat sebab membuat anak itu kurbatan, terdapat satu ibadah. Jadi membuat anak itu, menciptakan anak itu artinya melakukan hubungan suami istri dengan niat mewujudkan anak itu dinilai sebagai ibadah. Ibu sama suami melakukan hubungan suami istri, tujuannya apa? Tujuannya lah ingin mencapai anak, atau tujuannya ingin rahmat, kasih sayang antar suami istri. Nah itu ada nilai kurbah. Kurbah itu pendekatan diri, artinya ibadah. Ada nilai ibadah. Min arba'ati aujuhin, dilihat min arba'ati, dari 4 aujuhin sisi. Jadi dari 4 sisi, dari 4 pandangan. Jadi bisa dinilai suatu ibadah dilihat dari 4 sisi. Al-awwalu, yang pertama, kenapa orang melakukan hubungan suami istri itu untuk menciptakan anak dipandang ibadah? Yang pertama adalah muwafaqatu mahabbatillahi bisya'i. Muwafaqatu mahabbatillah, sesuai cinta Allah, yaitu bisya'i, dengan usaha. Fit tahsilil waladi, di dalam menghasilkan seorang anak, libaqail jinsil insani, untuk melestarikan jenis manusia. Libaqail jinsil insan, untuk melestarikan jenis manusia. Kalau umpamanya kita melakukan hubungan suami istri dengan istri, kemudian apa? Nah, kenapa dikatakan sebagai ada nilai ibadah? Ya karena kita melakukan apa yang cocok, apa yang Allah cintai, yaitu dengan berupaya untuk melestarikan jenis manusia. Itu Allah suka, Allah cinta, makanya dilihat ibadah. Di situ ada nilai ibadah. Wasani, kenapa sih orang melakukan hubungan suami istri itu dipandang ibadah? Sisi yang kedua, tadi kan ada 4 sisi, 4 pandangan. Nah, pandangan yang kedua adalah tolabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam rangka mencari cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mencintai fi taksiri man bihi mubahatuhu. Fi taksiri man, di dalam banyaknya orang, banyaknya umat. Banyaknya umat dengannya, dengan Rasulullah SAW, banyaknya umat itu mubahatuhu, sebagai kebanggaan Nabi, kebanggaan Rasul. Jadi mencari cinta Rasul. Rasul sangat suka bila nanti di akhirat umatnya banyak. Nah, berarti kita melakukan hubungan suami istri itu dalam rangka untuk menciptakan seorang anak misalnya, maka kita sama juga memberikan rasa cinta Rasul kepada kita sebagai umatnya, agar nanti di akhirat Rasul merasa bangga melihat umatnya banyak. Itu ya. Nah kemudian wasalisu, pandangan yang ketiga, kenapa sih orang melakukan hubungan suami istri itu dinilai ibadah? Nah ini, tolabut tabarruki bidu'ail waladi sholihi ba'dahu. Kenapa orang melakukan hubungan suami istri untuk menciptakan anak dipandang sebagai ibadah? Nah, karena tolabut tabarruki, mencari keberkahan, tabarruk, ya. Mencari keberkahan bidu'ail waladi sholihi, dengan doanya anak yang soleh, ba'dahu, setelah kematiannya. Jadi kan ada tiga hal yang tidak terputus, yaitu ilmu yang anak yang soleh yang mendoakan, kemudian amalnya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Itu kan tidak akan terputus sampai hari kiamat. Nah, ketika dia menciptakan berhubungan suami istri untuk mendapatkan seorang anak misalnya, nah itu dia mendapatkan nilai ibadah.
karena dia mencari keberkahan. Mencari keberkahan dalam bidang apa, dalam sisi apa, yaitu mengharap doa anak yang soleh ketika dia nanti telah wafat. Warabi'u yang keempat, sisi yang keempat, kenapa orang melakukan hubungan suami istri itu dipandang ibadah. Yang keempat adalah tolabus syafaati bimautil waladis soghiri iza mata qablahu. Tolabus syafaati, mencari pertolongan. Jadi mencari pertolongan. Bimautil waladis soghir, dengan sebab matinya anak yang masih kecil. Iza mata qablahu, jika anak itu mati qablahu, sebelum dirinya. Jadi anak yang meninggal di saat kecil, nanti dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari akhirat. Mereka ada di waktu ketika di padang mahsyar tuh, ketika manusia dikumpulkan, ya, itu ada anak kecil yang membawa air. Dia mencari-cari di mana ibu, di mana bapaknya, di mana ibu dan bapaknya. Semuanya pada nunjuk, saya bapakmu, saya ibu. Dia nggak mau, bukan. Dicari-cari. Nah, itu siapa tuh dia? Dia adalah seorang anak yang wafat ketika masih bayi, masih kecil, sebelum balik. Nanti dia mencari tuh. Ketika dia mencari-cari seperti itu, di mana miliaran manusia yang ada, lalu dia bertemu dengan ibunya dan bapaknya, di situlah dia akan menghampirinya dan memberikan syafaat. Dan dengan memberikan air telaga yang dia bawa untuk kedua orang tuanya. Dan setelah minum air itu, orang tuanya tidak akan haus lagi. Ya, seperti itulah ya riwayatnya. Nah, itulah ya, anak kecil yang meninggal nanti dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya pada saat di hari kiamat kelak. Begitu dah Bu ya. Jadi begitu ya. Jadi istilahnya orang melakukan hubungan suami istri itu ada 4 macam pandangan sebagai sebuah perbuatan ibadah. Yang pertama adalah sesuai dengan cinta Allah, sesuai dengan kasih sayang Allah, yaitu berusaha untuk melestarikan jenis manusia. Kemudian juga yang kedua adalah dipandang sebagai ibadah karena mencari atau memberikan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul sangat membanggakan jika umatnya terbanyak di hari kiamat kelak. Yang ketiga adalah mencari keberkahan, tabarruk dengan doa anak yang soleh ketika dia telah wafat. Dan yang keempat, andai kata dimatikan anak itu dalam keadaan bayi, dalam keadaan anak-anak, dalam keadaan belum dewasa, maka anak itu akan memberikan syafaat kepada dirinya di hari kiamat kelak. Itulah ya 4 macam sisi, sehingga perbuatan hubungan suami istri itu bisa dijadikan sebagai amal ibadah.